Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Jawahari Alfa Dunia dengan NIM 0050974 dari kelas PTIB tahun 2020. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas terkait standar dan frekuensi Wi-Fi. Nah, ini standarnya wireless dan juga frekuensinya. Nah, ini kan pada tahun dulu itu maksimum pengiriman data itu bisa mencapai 24 Mbps dan frekuensinya 5 GHz dan modulasi pengiriman tertinggi itu 64. Nah, channel bandwidth-nya 20 MHz dan antena konfigurasinya 1 kali sisa ISO. Nah, semakin semakin berjalannya tahun, nah itu akan semakin bertambah. Nah, namun ada juga pada tahun 1999 itu mengalami penurunan. Nah, ini frekuensi gelombangnya juga menurun. Ini baik dunia 11, nah 2003 itu mencapai uh, sama lagi pada tahun 1999. Nah, pada tahun 2009 itu bisa mencapai 65 sampai dengan 600 Mbps. Ini di sini frekuensinya udah menemukan, yaitu ada di 2,4 ataupun 5 GHz. Dan di sini baik prosesnya bisa pada tahun 2012 itu mencapai 256 GHz. Nah, channel bandwidth-nya 20 sampai dengan 160 MHz dan antena configuration-nya itu mencapai 8 kali 8 IMO menuju minimal. Dan di sini tentu saja bisa bisa tidak bisa disimpulkan bahwasanya pada tahun ini itu masih dengan seperti ini standar wireless dengan frekuensinya. Kemudian comparison-nya, nah seperti ini di tahunnya untuk bandnya ini mencapai 5 GHz dan ini free rate-nya mencapai 6, ini channelnya kalau di Aceh ini seperti ini dan max drop node-nya 4,4 GHz frekuensi. Nah, channel WiFi 2,4 di Indonesia itu terdapat 13 channel masing-masing dengan lebar data 22 MHz. Terdapat 3 channel non overlap dan secara teori mungkin terdapat 3 akses point dikasih yang sama tanpa saling intervensi. Nah, jadi di sini 2,4 itu seperti ini, yaitu biasanya ya, ada di poin 1, 6, 11. Nah, seperti ini. Kemudian, nah kayak gini. Jadi untuk frekuensinya meningkatnya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini 4. Nah, jadi jalannya seperti ini. Nambahnya seperti ini. Kalau 2,4. Jadi channel bandwidth-nya sekitar 22 MHz. Nah, ini dalam gigahertz-nya channel center frekuensinya. Nah, seperti ini contoh ISMP-nya. Jadi ya channel number-nya kayak gini, center ini bottom of channel-nya. Nah, untuk wide band-nya seperti ini. Untuk channel Wi-Fi 5 GHz-nya, nah itu lebih normal gitu, lebih stabil gitu pemain. Ini channelnya seperti ini. Nah, ini perbandingannya. Jadi disebutkan bahwasanya 2,4 itu jika ke bawah ya ke bawah banget gitu, katakanlah. Dan ini jika ke atas ya, jadi nggak terlalu begitu katakanlah stabil. Yang kalau 5 GHz itu stabil, konstan. Sebenarnya konstan semuanya, cuman kalau 5 GHz itu gelombangnya seperti itu. Nah,
frekuensi berdasarkan chart. Nah, chart di sini ada dapat digunakan biasanya di frekuensi band 2 GHz itu sampai 2192 sampai dengan 2539 MHz. Dan band 5 GHz itu bisa mencapai 4920 sampai dengan 6100 MHz. Nah, chipset Atheros N itu biasanya dapat digunakan pada frekuensi kalau di band 2 GHz itu sama, dan kalau 5 GHz itu ada penurunan di 4800 sampai dengan 6075 MHz. Wi-Fi interface itu berapa? Oh, ya, ini di sini every client and access point on the same channel competes for time to talk. Jadi di sini penggunanya menyeluruh. Jadi KHB ini, KB ini, KB ini. Jadi cuma satu talk, cuma satu saja poin yang didapat. Jadi ada satu pusat maksud saya. Nah, kalau di adjacent channel itu, nah seperti ini. Nah, ini every client, jadi setiap penerima itu mendapat akses dan berlebihan. Maksudnya berlebihan di sini terdapat apa namanya, mendapatkan channel, mendapatkan port, mendapatkan apa namanya jaringan di tiap-tiap ini. Nah, kalau tidak ada non wifi, nah seperti ini. Cuma kayak gini, kayak ada analog kamera, cordless phone, microwave. Nah, kayak gini, Wi-Fi analyzer interface. Batas AP tergantung dari selisih ketinggian amplitude AP kita dengan AP yang lain. Dan yang terbaik adalah AP clear channel dengan ketinggian amplitude yang cukup. Nah, jadi semakin tinggi, makin tinggi ini maka dikatakan cukup. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau dari sini kayak gini, lah ini direct. Ini bisa yang bagus. Nah, ini ada yang slow next should next rules bagus. Nah, wireless di mikrotik. Nah, kalau di mikrotik kayak gini biasanya interface-nya. Ada mode station, bandnya ini 2 GHz, channel width-nya ini, frekuensinya di batang. Nah, band. Nah, band ini itu ada beberapa jenis wilayahnya. Yang pertama ada 2 GHz B, yaitu bekerja di frekuensi 2,4 Hz. Yang menggunakan protokol 802.11b dengan data rate maksimum 11 Mbps. Nah, ada lagi 2 GHz B per G, itu juga bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Itu menggunakan protokol 802.11b dan 802.11g. Protokolnya 802.11g itu hampir sama dengan 802.11b, akan tetapi melakukan transmisinya itu basis OFDM seperti A, sehingga protokolnya bisa mencapai 54 Mbps. Nah, kalau B per G per N itu menggunakan protokolnya itu juga sama, dan ini pengembangannya itu dari standar 802.11 ditambah dengan kemampuan multiple input dan juga multiple output MIMO tadi. Dengan menggunakan tambahan fitur ini secara teori itu maksimal data rate bisa mencapai 300 Mbps. Nah, jika cuma 2 GHz only G, nah itu bekerja di frekuensi 2,4 GHz hanya menggunakan protokol 802.11g, dan GHz doang kan M only N itu bekerja di frekuensi 2,4 hanya menggunakan protokol 802.11n. Nah, kalau 5 GHz E itu bekerja di frekuensi 5 GHz dan itu menggunakan protokol 502.11a dan maksimumnya itu cuma mencapai 54 Mbps. Nah, kalau 54 5 GHz A per N itu jadi 5 GHz dan menggunakan protokolnya itu 802.11a dan 802.11n. Jika nah ini ada only N itu bekerja di frekuensi 5 GHz sama dan menggunakan protokol 802.11n. Cuman di protokolnya 802.11n. Untuk channel width itu normal channelnya itu mencapai 20 MHz, itu realnya kedua ini. Dan semakin lebar channelnya itu besar throughputnya bandwidth itu dapat disalurkan, namun berisiko besar interferensinya dan begitu sebaliknya. Dan channel frekuensinya itu adalah pilihan center dari channel frekuensi yang ada, dan di Indonesia itu cuma terdapat 13 channel untuk WiFi 2,4 GHz. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.